Ustadz, saya ingin tanya, apa hukumnya jika seorang sudah bercerai masih berdua-duaan dalam kamar? Laki-laki menjatuhkan tolak kepada perempuan, aku cerai engkau talak satu, maka dia masih satu rumah selama iddah 3 bulan, tapi tidak sekamar, hanya pindah kamar. Ku talak engkau talak satu, kau pergi kamar sana, aku kamar sini. Pas malam tuh hujan, tinggal ketuk aja, I back to you my dear. Tapi ingat, sudah terhitung talak satu. Yang tak boleh balik itu talak 3. Talak 3 bisa jatuh dalam satu majelis dengan cara 2. Pertama, ku talak engkau, ku talak engkau, ku talak engkau, jatuh 3. Macam iklan. Atau saking marahnya, ku talak kau 100, jatuh 3. Makanya laki-laki sebelum kalian nikah, kursus dulu fikih. Jangan cukup nasihat Pak Kua 30 menit sambil tanda tangan ngasih pas foto. Tak cukup, tak ngerti masalah fikih. Nah, ini dia sudah talak, tapi tak disebutnya, entah masih ada iddah, entah tak ada iddah. Kalau masih ada iddah, berdua-dua dia, berarti itu sudah rujuk. Kalau berdua-dua kalian di kamar tuh, itulah rujuk itu. Rujuk kalian? Anda cuma berdua-dua aja. Rujuklah tuh. Kalau sudah habis iddah 3 bulan, dijatuhkannya talak 1 Agustus, September, Oktober, 1 November, berdua-dua dia dalam, tak bisa lagi, tak bisa rujuk. Rujuknya mesti akad macam nikah dulu. Rukunnya 5, mempelai laki-laki, wali, saksi 2 orang, ada mahar, ada ijab dan qabul. Kata si wali, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Apa hukumnya kami menengok mereka berdua? Kenapa kalian tengok? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kenapa kalian? Ini kalian udah rujuk apa tidak nih? Pakai tangan. Macam-macam kutu peleng mati kau nanti. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalian kenapa berdua-dua nih? Ada iddah atau rujuk atau cemana kalian nih? Kami udah rujuk Pak. Kenapa tak ngasih tahu? Segan kami Pak. Tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi. Rupanya dia preman, bertatu, anting-antingnya aja sebesar lubang hidung. Tak berani dengan tangan, tak berani dengan lidah. Diam aja lah, macam orang pau. Pak Ustadz yang kami cintai, so sweet. Saya punya teman seorang peruqyah. Peruqyah itu artinya ustadz yang bisa ruqyah. Jangan ke dukun. Kalau ini diganggu jin, diganggu setan, jangan ke dukun, tapi pergi ke ustadz ruqyah. Kalau untuk Medan Sumatera Utara namanya Ustadz Musdar Bustaman LC, penulis buku ensiklopedia ruqyah. Cari di internet, Musdar Bustamam LC. Kakak kelas saya waktu di Mesir dulu, jenggotnya segini, belum dibacanya ayat kursi, baru nengok jenggotnya, sehat orang. Tak percaya, coba jumpain. Tapi saya menengok dia jarang sholat, berarti dukun.
apalagi sholat berjamaah. Apakah setiap bacaan yang dibacanya mendapat keberkahan Pak Ustadz? Maka casingnya ruqyah, tapi isinya berkawan dengan jin. Idza ra'aitar rajul, ini kata ulama tasawuf, idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau sangka dia wali Allah, tapi tengok bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Tak sholat, wali setan. Sholat sikit, wali murid. Jangan terpukau karena aneh-anehnya bisa dihilangkannya Pak Ustadz. Hebat dia Pak Ustadz. Datang kami ke tempat dia waktu STNK BPKB kami hilang. Di mana hilangnya? Di kamar. Dipukulnya sekali lantai, ketepak muncul. Siapa yang bawa? Jin. Dia berkawan dengan jin. Oleh sebab itu maka tengoklah istiqomahnya dalam ibadah. Itu standar dalam Islam. Kalau suami menyuruh menandatangani surat, isinya kita tak lagi suami istri, tapi dibuat surat itu yang tahu hanya mereka berdua saja. Apakah itu sah Pak Ustadz? Sah. Sah, jatuh talak. Talak apa namanya? Talak pakai tulisan. Tapi katanya mesti pakai saksi Pak Ustadz. Enggak, menjatuhkan talak tak mesti pakai saksi. Ini termasuk talak yang jatuh pakai tulisan. Kita tidak lagi suami istri, termasuk talak sorry, jatuh talak satu. Bagaimana talak bisa jatuh? Dua. Yang pertama sorry, ku cerai engkau talak satu, atau ditulisnya. Yang kedua pakai kiasan, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Ibu-ibu, istri-istri, kalau ada suamimu berkata pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, jangan pulang, tanya dulu apa maksud kau bro. Karena tolak kinayah yang kiasan itu mesti dilihat niatnya. Kalau niatnya niat tolak, maka jatuh tolak. Tapi kalau tak ada niat tolak, enggak. Pulanglah kau. Muak kali aku nengok, pergi kau balik. Abang, apa niat? Enggak ada, nyuruh balik aja. Baliklah. Makanya perempuan itu mesti ngerti. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Pulang sana, pergi pulang. Maksud abang pulang apa ini? Enggak, maksudnya pulang liburan aja. Baliklah, tak jatuh talak. Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya tiga. Buka judul kitabnya Roh, nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Roh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan roh bisa balik, roh bisa masuk ke kubur, roh bisa merasakan azab kubur, roh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu tiga. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan, dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah. Allahu la ilahal qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Aku Abdus Somad.
Betul kau nih, kata Ustaz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul pernah ceramah dulu di Masjid Al Muslimin. Pernah. Hari apa tuh? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Dia, maka itu bukan Ruh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya, bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan. Itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si fulan, emang jelangkung. Jelangkung jelangsik, datang tak diuntang, balik tak dijemput, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu kamu zaman-zaman porkas tahu juga Ustadz dulu. Enggak, saya tak pernah manggil. Ustadz, sebenarnya berapa kali Nabi Muhammad haji dan umrah? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun 1 tak ada, tahun 2 tak ada, tahun 3 tak ada, tahun 4 tak ada, tahun 5 tak ada, tahun 6 mimpi sahabat. Pas paginya, ya Rasulullah, ya malam tadi aku mimpi. Apa mimpimu? Malam tadi aku mimpi kita melihat Nabi bercerita, sahabat pun meyakini. Malam tadi aku mimpi melihat kita tawaf, sa'i dan tahallul. Berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu mari kita ke Makkah. Mereka pun ramai-ramai menuju Makkah untuk melaksanakan umrah. Tapi sampai di Hudaybiyah, Hudaybiyah ini 22 km sebelum masuk Makkah, dihadang oleh kafir Quraisy, tak jadi masuk. Maka disebut umrah itu umrah tak terlaksana, diqadha tahun ke-7. Maka Nabi umrah 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10 saat melaksanakan haji wada. Umrah 4 kali, haji 1 kali. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau melaksanakan umrah tahun 2020, kita berangkat bulan Januari, umrah akbar bersama Ustaz Somad, bersama Travel Grand Safa Naudi. Kok ke situ pula begini Pak Ustaz? Entah, itu yang ditanyanya tadi. Saya umrah setahun sekali aja, tak pernah pergi tiap-tiap bulan lah. Sekali, bulan Januari saja. Kenapa Ustaz pilih bulan Januari? Dingin, saya tak tahan panas. Panas menggelutar jantung. Haji Pak Ustaz, haji Nabi sekali aja. Bapak Ibu yang sudah haji jangan pergi haji lagi. Berapa biaya pergi haji? ONH plus 100 juta. Bagus buatkan kelas untuk anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa anak yatim banyak betul di panti ini? Tak ada kelas Pak Haji. Berapa biaya buat kelas 1? 100 juta. Buatkan. Duitnya Pak Haji, nanti kita cari. Kasihlah duit itu. Satu kelas 100 juta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Bolak balik pergi ke Makkah. Haji tiap-tiap tahun. Ini tolong anak fakir miskin, celananya koyak, tak bisa membayar uang sekolah. Maka haji sekali saja, sisanya gunakan untuk menolong orang-orang susah. Setuju? Tak setuju pun tak apa-apa. Tapi tengok aja lah. Ustaz, kenapa bulan Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Padahal Nabi kan hijrahnya di bulan Safar. Wah, menjebak ini ah.
Nabi hijrah dulu kan bulan Safar Pak Ustaz. Ya. Kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Berkualitas pertanyaan jamaah Masjid Al-Muslimin. Hebat. Allahu Akbar. Bermusyawarahlah sahabat Nabi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, khalifahnya waktu itu Umar, Utsman, Ali, musyawarah. Kapan kita tetapkan bulan satunya? Jamaah pulang dari haji Zulhijjah, pulang dari haji Zulhijjah, memulai hidup baru setelah Zulhijjah bulan Muharram. Setelah pulang Zulhijjah, cukur rambut, tumbuh rambut baru, semangat baru, start bulan baru Muharram. Maka itulah berdasarkan ijma'. Tak ada dalam Quran, tak ada ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu mulai bulan Muharram, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Karena penetapan bulan Muharram ini berdasarkan ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Karena selesai pulang haji itu 3 bulan, berangkat bulan Syawal, di Makkah bulan Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, habis wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina 3 hari, habis itu pulang ke kampung halaman, start bulan pertama Muharram. Maka ditetapkanlah penetapan awal kalender Islam 1 Muharram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah berdosa bila saya meminta rujuk lagi pada suami sementara suami sudah menikah lagi? Padahal saya dipoligami pun ikhlas. Saya ulang dari bala. Apakah berdosa bila saya meminta rujuk lagi? Rupanya bapak ini diceraikannya istrinya. Setelah cerai, nikah dia dengan perempuan. Setelah itu datang bini pertama minta rujuk balik. Dan dia mau dipoligami. Dulu di status dia bini pertama, sekarang dia jadi bini kedua. Saya dipoligami pun ikhlas. Tak ada masalah kalau gitu. Di mana letak masalahnya? Istri dia tak mau. Oh, macam sinetron kurasa. Istri dia tak mau dipoligami. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah tindakan saya berdosa? Tindakan ibu tidak berdosa, karena ibu bukan pelakor pengganggu laki orang. Tergantung bapak nih, gentleman tak dia? Kalau dia bersikap, kata dia, kau balik, yang ini tetap. Tapi kalau dia takut, termasuk anggota istri, ikatan suami takut istri, maka tak jadilah. Nah, ini tergantung kepada si bapak nih. Ibu tak berdosa selama ibu tak melakukan perbuatan haram, tidak melakukan perbuatan maksiat. Yang pula di WA dia tiap hari, bang, jadi kita balik. Jangan ganggu-ganggu dia, jangan goda-goda dia. Tapi bahwa dia mau balik, berani dia, maka tapi tidak semudah itu. Karena di Indonesia tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada surat izin dari istri pertama. Ibu dianggap bukan istri pertama karena sudah lepas, maka istrinya yang sekarang ini yang pertama. Maka kalau kalian mau menikah, mesti ada surat izin dari ini, tanda tangan matre 6.000. Makanya ibu-ibu sebelum tidur malam pastikan keliling tempat tidur itu tak ada matre 6.000. Karena mana tahu kita pas sedang tidur kan diambilnya tangan. Selesai, pas tengok jadi. Hati-hati aja, bukan saya nakut-nakuti. Dalam keluarga ada anak laki-laki yang tak meyakini tahlilan 40 hari, 100 hari dan sebagainya pada orang tua yang sudah mati meninggal dunia. Karena acara tersebut pada ajaran Hindu, kata anak tersebut.
pada saat ada acara itu anak laki-laki itu selalu pergi. Mau hujan, pergi dia cari kegiatan lain, ditinggalkannya emaknya di rumah sehingga membuat emaknya menangis sedih. Pertanyaan, bagaimana hukum anak tersebut membuat orang tuanya menangis dan bersedih? Bagaimana cara saudara dan keluarga menyikapi masalah ini, Pak Ustadz? Masalah bersedekah untuk orang meninggal dunia, kapanpun sedekah itu sampai. Mana dalilnya? Saat sayang betul dengan emaknya, ditanyanya Nabi, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, sedekahlah engkau, pahalanya sampai. Itulah dalil bahwa sedekah sampai untuk orang mati. Ninggal Pak Ustaz? Iya, ninggal mati sama itu. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal sakyul ma, memberi air minum. Kalau air minum sampai, apalagi asam pedas baung. Kalau air minum sampai, apalagi bubur kacang hijau. Maka sedekah itu mau berapa hari pun sampai. Yang paling bagus sedekah itu tak usah tengok harinya, full terus sedekah tiap hari. Kalau perlu tiap malam, tiap pagi undang anak yatim, kasih makan. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan. Ya, saya sedih betul mak saya meninggal, saya mau bersedekah sini. Berapa hari? Selama setahun saya sedekah. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Berapa anak yatim di sini? Ada anak yatim Pak. 1 bulannya berapa biaya dia? 1 bulannya 1 juta Pak. Ini saya kasih 12 juta untuk setahun. Bagus, the best, mantap. Uang sekolahnya sekalian. Adapun ditetapkannya 40, 100, maka tidak ada larangan. Boleh dia laksanakan. Mau 99, mau 100, mau 200. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur bersedekah, membagi. Tapi kalau dia buat keyakinan, siapa yang lewat dari 100 maka tak ada pahalanya. Siapa yang ngasih pas hari 100 maka dijauhkan dari azab neraka 100 km. Nah, itu tak ada dalilnya. Tapi kalau dia tak ada berdalil, hanya membuat berbagi begitu saja. Oleh sebab itu maka ini masalahnya umum. Kalau mau bersedekah, bersedekah, berbagi, baca tahlil, baca zikir, baca yasin. Isi tahlil itu apa? 5. Isi tahlil itu 5. Yang pertama doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Doa sampai. Mana dalil bahwa doa itu sampai? Kalau lewat di kuburan, mulut jangan diam saja. Lewat di kubur baca doa. Apa doa lewat kubur? Assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah. Itu dalil bahwa doa sampai. Yang kedua, kasih makanan. Mana dalil kasih makanan sampai? Sedekah saat air, kata Nabi, sampai. Yang ketiga, berkirim tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum fulan, sampai. Mana dalilnya? Pelepah korma dicucukkan ke makam. Kata Nabi, pelepah korma waktu basah bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahmid, tahtim, tahlil orang yang beriman. 4, membacakan Al-Quran. Yang paling afdal kata Imam Nawawi, wa in khatimul qur'ana fahuwa hasanun. Sebagus-bagusnya hatamkan sehatam Quran. Bagus. Tak sanggup sehatam Quran, pilih hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bacanya pelan-pelan.
Ini banyak orang yasinan ujung-ujungnya aja. Tunjaon. Bayakun. Yang kelima adalah inti tahlil itu ada nasihat setawar sedingin melapangkan keluarga yang terkena musibah. Wahai keluarga yang kena musibah, bersabarlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 5 poin itu semuanya kebaikan. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saat akikah anak, bolehkah menerima sumbangan dari teman-teman dan tetangga? Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Tulbahu anhu yauma sabihi. Hari ke-7 sembelihkan kambing. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik-baik, yang bagus-bagus, karena nama adalah doa. Artinya kita bersedekah syukur karena sudah punya anak. Orang susah punya anak sampai bayi tabung ke Singapura 100 juta paling murah. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Ini Allah minta anak cuman 1 kambing. Berapa harga kambing sekarang? 1 juta, 2 juta. 2 juta setengah udah kambing kelas VVIP udah itu dah. Cuman seekor kambing diminta untuk anak perempuan. 2 ekor anak laki-laki 5 juta. Sudahlah murah 5 juta pun ada juga pikiran bisnis di kepala. Nah, ini kalau ku kasih 5 juta bisa balik 15 ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya waktu anak saya lahir tak saya undang jamaah. Karena kalau saya undang jamaah nanti dia pasti bawa kado ngasih itu ini. Dia potong aja kambing, undang tetangga-tetangga dekat rumah, makan, habiskan semua, bantai, selesai. Karena kalau diundang orang, marhaban itu ini, datang dia, mau kita tolak, banyak pula duit itu kan. Oleh sebab itu maka kita pahami bahwa akikah ini mengasih, bukan menarik. Jangan jadikan akikah sebagai ajang tarik-tarikan arisan. Harus kita pahami dengan baik bahwa akikah ini adalah syukur kita kepada Allah. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari 21, tak usah tengok kalender lagi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Kalau ada anak bapak yang belum akikah kemarin, sekarang umurnya udah semester berapa? Udah semester 5, umur 20 tahun. Nah, sekarang nih akikahkan, tak apa-apa. Besok pagi akikah. Insya Allah masih sempat saya datang. Tapi akikah saja, jangan pula diayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur. Anak semester 5 tu duduk. Tak cukur pula tu, pakai kelapa muda. Banyak orang kita ini yang udah lalu-lalu dibuatnya ulang balik. Akikah sedekahnya aja, rambut usah cukur lagi. Nama itu aja lah, jangan nama lagi. Nah, ini. Begitu juga dengan mengazankan anak. Anak yang dulu diazankan bagus, sunnah. Nabi mengazankan cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi kalau anak udah besar, jangan diazankan lagi. Nanti balik dari sini, nak sini sebentar. Allahu Akbar, Allah. Apanya ayah nih gitu. Saya ingin tanya Pak Ustadz, dana infak di masjid boleh tak kita pakai untuk menyantuni anak yatim? Dana infak masjid diserahkan untuk santunan anak yatim. Dibuat di situ infak masjid. Orang yang memberi infak ke masjid itu niatnya adalah untuk operasional masjid. Semua yang terkait dengan masjid dialihkan kepada bukan lokasi alokasinya, maka itu temuan BPK.
Tapi sedekah umum dibuat di situ, kotak sedekah. Tak ada dibuatnya sedekah masjid, umum saja. Dialihkan ke fakir miskin bisa, karena posisi masjid di situ adalah sebagai mediator, sebagai pengumpul dia. Yang tak boleh itu duit anak yatim untuk masjid. Nah, itu tak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan api neraka. Tak boleh. Adapun duit sedekah umum dibagikan ke anak yatim boleh. Duit anak yatim dibagikan ke masjid tak boleh. Jadi pahami dengan baik. Dua, menyantuni fakir miskin Pak Ustaz, sedekah. Makanya untuk keluar dari ikhtilaf ini, makanya kadang kalau kita sholat Jumat, kotak itu sampai 3. Kotak 1 untuk masjid, kotak 2 anak yatim, kotak 3 fakir miskin, kotak 4 MDA, kotak 5 DLL. Macam pawai ta'aruf. Pakai remote pula tuh. Kenapa banyak betul kotak? Supaya orang memasukkan duit sesuai dengan niatnya masing-masing. Ada yang mau ngasih masjid, kasih masjid. Ada yang ngasih anak yatim, kasih anak yatim. Ada yang ngasih MDA, kasih MDA. Pengurus takut salah alokasi dana, nanti dituntut orang di akhirat. Udahlah amal tak banyak, menyelesaikan itu pula lagi. Kertas terakhir. Saya sudah beberapa tahun nih hijrah, alhamdulillah. Selalu menjaga sholat fardu, alhamdulillah. Sholat sunat juga, alhamdulillah. Yang menjadi masalah, na'udzubillah, ketika saya tak pernah khusyuk setelah takbir, selalu terlintas di pikiran saya kesana kemari dalam hati saya, apakah akibat dosa-dosa saya yang telah lalu? Cara khusyuk kata Syekh Ali Tontowi 5. Yang pertama, jangan macam main bola langsung turun sepak bola, kram. Jadi gimana? Lari-lari dulu, pemanasan. Sama macam naik motor, tak mungkin langsung. Panaskan dulu mesinnya. Tak juga panas, hidupkan mancis. Artinya apa? Pemanasan dulu. Apa pemanasan sebelum sholat? Jangan ujuk-ujuk habis nengok HP langsung Allahu Akbar. Macam-macam lah datang WA, datang Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Pemanasan dulu. Pemanasannya apa? Ketika berwudu hati khusyuk. Khusyuk dimulai ketika berwudu. Saat dihidupkan keran atau diambil air dari gayung, membasuh tangan, keluar dosa-dosa dari celah tangan. Ambil air, masukkan ke mulut, ke hidung, keluar dosa dari mulut dan hidung. Diambil air, berkumur-kumur, istinshaq, istinthar, keluar dosa dari mulut. Disiramkan air ke wajah, keluar dosa dari biji-biji mata. Nah, ini hati udah mulai dijaga nih, supaya jangan lari dia ke kiri, lari ke kanan, dijaga. Masukkan dia ke sarang. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa sampai isi kepala yang kotor-kotor ini sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah, menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jangan dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Tak boleh berdoa ada WC dalam. Setelah itu dari tempat wudhu, mana tempat wudhu? Entah mana-mana lah pokoknya. Dari tempat wudhu ke dalam, Nabi melarang tasbih. Tasbih menjalin jari jemari. Tak boleh. Tasbih retak tak boleh. Yang boleh itu tasbih. Tasbih tak boleh. Dari tempat wudhu itu tasbih. Kalau datang orang ngajak ngobrol, gimana cara kita? Subhanallah. Supaya hati ini jangan kemana-mana. Ini hati nanti liar nih, mau pergi kemana-mana. Yang kedua, menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Jangan lupa berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan ngomong. Datang kawan sebelah ngomong, la haula wala quwwata illa billah. Sampai akhir azan tutup. Ini dalam rangka menjaga hati tadi supaya jangan liar dah, jangan pergi dia kemana-mana. Tetap di dalam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-sharafata al-rafi'ah wa wafallahumma maqama mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Barulah masuk pemanasan yang ketiga, salat sunnah qabliyah. Usalli sunnat as-subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Bagi al-wasliyah, bagi yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Sejalan antara takbir dengan niat. A di awal, bar di ujung. Disitulah nama solatnya, rokaatnya, adaannya, makmumannya, imamannya, dari A sampai bar. Usolli fardus subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bagi al-wasliyah, karena al-wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Kapan orang Muhammadiyah itu berniat? Sebelum takbiratul ihram. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang tak sah udah takbir baru dia niat. Allahu Akbar. Qabliyah apa subuh? Qabliyah aja lah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Berniat di dalam takbiratul ihram sah. Mazhab Syafi'i berniat di dalam takbiratul ihram. Namanya muqaranah, sejalan antara takbir dan niat. Allahu Akbar. Menguatkan dalam hati. Yang keempat, fahami apa yang dibaca, bukan menghafal terjemah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang baru tobat belum hafal, diam aja. Iftitah tak wajib, langsung Al-Fatihah. Nyamplak sebut aku belum hafal, batal. Karena kalau mengucapkan lafaz lain dari bahasa Arab batal. Lalu kemudian apa? Yang kelima, mulut melafazkan, bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyatih, ku tengok jenggotnya bergoyang. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ini ada orang sekarang sholat diam aja mulutnya. Diam, nengok awan pula, nampaknya pula Garuda sama apa. Tengok lampu mak cantik juga lampu masjid. Mata tetap di tempat sujud. Salat ini sama macam orang naik motor. Kadang-kadang agak-agak lari dia ke pinggir, naikkan ke tengah balik. Kadang-kadang agak naik-naik ke trotoar sedikit, luruskan balik. Begitu juga dengan salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut baca, connect ke hati. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cari ayat apa yang sesuai. Qul huwallahu ahad.
Lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Subhan rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Jiru anta rasul. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Fatu tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulut baca, hati connect. Udah agak connect. Udah agak jauh nih, connect kan balik. Udah agak jauh nih, connect kan balik. Jangan udah agak jauh, sempat pula main-main game. Apakah kalau kita sholat itu kita kehilangan kesadaran? Nah, ini perlu diluruskan. Jangan bayangkan sahabat Nabi itu dulu baru udah sholat. Saya Pak Ustaz, kalau saya sudah sholat itu rasanya terbang saya entah kemana. Berarti kau diculik jin. Imamnya Abu Bakar. Maaf saya belakangi. Ini imam. Rumah Nabi sebelah kanan. Taman Raudhah. Rumah Nabi sebelah kanan. Rumah Nabi sebelah kiri. Imam ke depan, Nabi sebelah kiri. Waktu itu Nabi sakit di kamar, maka diangkat jadi imam Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Ketika sedang sholat, datang Nabi. Pas sedang sholat, sahabat memukul tangan. Sahabat mukul tangan. Kenapa sahabat mukul tangan? Ngasih tahu Abu Bakar Nabi dah datang. Karena tak boleh ngomong, tak boleh bilang Abu Bakar ada Nabi datang. Apa pelajaran dari sini? Apakah sahabat itu sadar Nabi datang atau tak sadar? Sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku kalau sudah sholat hilang rasanya semua. Kau kalau bohong jangan gitu kali. Sedangkan sahabat Nabi sembahyang sadar dia Nabi datang. Kau sahabat siapa? Kalau mau bohong ya agak-agak masuk akal lah sedikit. Ini kadang orang ini mengada-ngada. Sahabat Nabi sadar. Itu dalil. Dalil yang kedua, Nabi jadi imam. Waktu Nabi masih sehat, Nabi jadi imam. Ketika waktu itu lantai Masjid Nabawi belum ada karpetnya. Nabi jadi imam sholat. Pas Nabi sedang sholat, dibuka Nabi selop. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selop. Menengok Nabi buka selop, semua sahabat yang jadi makmum buka selop. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditengok Nabi selop berserak-serak belakang. Kata Nabi, kenapa kalian buka selop? Kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah. Sadarkah sahabat waktu Nabi sholat itu Nabi buka selop? Sadar, maka mereka buka. Kenapa Nabi buka? Ya Rasulullah, kenapa kau buka selop? Aku buka selop, tadi Jibril datang ngasih tahu di selopku ada najis. Selop kalian tak ada najis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat Nabi itu tak pakai tanya-tanya, sami'na wa ta'na. Tapi ada pelajaran lain, fikih hadis, memahami hadis ini, bahwa sahabat memahami, sadar dengan penuh kesadaran bahwa Nabi buka selop di depan. Riwayat ketiga, sujud. Allahu Akbar. Lama sujud, tak macam biasa. Lama sujud. Setelah itu bangkit Nabi. Allahu Akbar. Rupanya cucunya naik ke tengkuk. Sadarkah Nabi naik cucunya ke tengkuk? Sadar. Kalau tak sadar bangkit, itu jatuhlah cucu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan tak sadar, kita tetap dengan kesadaran, tapi kita jaga yang 5 tadi. Cawannya kita siapkan, tapi air, cawan itu kaedahnya. Khusyuk itu airnya. Airnya, khusyuknya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma ja'alna minal khashi'in, jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khusyuk insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.